Kembali lagi di Gema Tabura, masih bersama saya Dewi Herlin di sini, dan di sesi terakhir ini kita akan membahas bagaimana sih kira-kira kita menanggulangi bencana alam yang tidak sejauh nih dimulai dari keluarga kita sendiri. Itu kira-kira apa gitu? Iya, sebenarnya salah satu upaya kita untuk mengurangi dampak dari bencana yang terjadi itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan pada lingkungan yang paling kecil. Jadi lingkungan yang paling kecil itu adalah keluarga. Jadi kami sering memberikan saran kepada masyarakat bahwa mengenali potensi bencana di tempat tinggal. Ya, jadi misalnya seperti saya di Kilo 8, di situ potensinya banjir, gempa bumi, banjir, seperti itu, sehingga kalau sudah tahu potensi bencana di situ, kita ajari anggota keluarga kita bagaimana cara untuk evakuasi. Jadi kalau di dalam keluarga kita itu ada kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan itu misalnya ada orang lansia, kemudian ada ibu hamil, ada anak-anak bayi. Maka mereka inilah yang kelompok atau orang cacat. Maka kelompok rentan ini adalah kelompok yang harus diselamatkan atau dievakuasi pertama kali ketika terjadi bencana. Mereka harus dievakuasi duluan. Nah, kita menyampaikan seperti itu, kemudian juga melihat jalur evakuasi. Jadi mana pintu keluarnya nanti lewat mana, kumpulnya nanti di mana, itu diajarkan di keluarga. Sehingga anak-anak, orang tua semua tahu bahwa ketika terjadi bencana, kalau gempa bumi kita tidak boleh panik. Nanti keluarnya lewat pintu kanan misalnya, pintu sebelah kanan, kumpulnya di garasi mobil misalnya. Nah, mereka sudah tahu jalur itu. Jadi ketika terjadi bencana kita tidak sibuk-sibuk, gempa bumi tidak sibuk, tarik ini, tarik itu, masih ada ini di atas, masih ada. Nah, apalagi kalau malam. Iya, apalagi kalau malam. Karena kan bencana yang terjadi gempa bumi tidak ada yang tahu. Kita punya alat seismograf untuk membaca gempa bumi. Tetapi alat itu akan bekerja justru setelah terjadi gempa bumi. Baru alat itu bekerja. Baru dia membaca berapa kekuatan depannya, berapa kedalamannya. Jadi sudah terjadi dulu. Nah, mengantisipasinya ini yang harus kita banyak melakukan latihan dan simulasi dengan keluarga. Kemudian kita juga harus menyiapkan yang namanya tas siaga. Jadi tas siaga itu adalah tas yang di dalamnya berisi dokumen-dokumen penting. Kemudian juga ada perlengkapan misalnya seperti obat-obatan. Kalau ada senter bagus lagi dimasukkan di situ. Kemudian makanan-makanan ringan, pakaian juga, yang semuanya itu diprediksi untuk 3 hari. Mengapa 3 hari? Sebab ketika terjadi bencana, biasanya setelah 3 hari baru ada pertolongan. Kita baru bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan. Sehingga keluarga harus bisa, setiap kita pribadi harus bisa menolong diri kita dengan anggota keluarga kita. Sebab itu tas siaga itu penting. Nah, kita berharap bahwa warga masyarakat mulai dari sekarang sudah harus menyiapkan tas siaga seperti itu. Nah, kemudian ya itu tadi mengenali potensi bencana, kemudian tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kalau gempa bumi ya sebisa mungkin jangan ada meletakkan barang-barang yang menghalangi pintu keluar. Misalnya seperti lemari-lemari kalau kita bilang bufet ya, itu tidak boleh diletakkan dekat dengan pintu keluar. Kenapa? Sebab kalau terjadi goncangan yang cukup keras, tentu dia akan jatuh. Ya. Nah, itu menghalangi jalan keluar. Apalagi harus cepat keluar. Iya, seperti itu. Saya sangat trauma itu. Dan masalah bencana nih, seperti gempa bumi, kalau keseluruhan secara nasional, kira-kira di daerah mana nih yang tidak rawan gempa ya? Di Puspa ataupun di daerah lainnya lah, seperti kalau Jogja kan Merapi. Kalau di Kalimantan tidak ya? Sebenarnya Kalimantan memang ya, dia dari potensi-potensi bencana yang ada tidak ada di situ. Ya, memang daerah yang netral sebenarnya. Lain daripada itu semua punya potensi yang cukup besar untuk bencana apapun, termasuk Papua Barat juga termasuk. Nah, hanya saja itu tadi saya bilang bahwa kalau selain gempa bumi, ya, bencana lain banjir dan sebagainya, kita masih bisa melihat dan memperkirakan seperti itu.
Misalnya tsunami itu akan terjadi ketika terjadi gempa dengan kekuatan besar, misalnya tinggi ya, seperti itu. Nah, hanya gempa yang memang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, bahkan ahli manapun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Sebab itu masyarakat memang kita fokus melatih mereka untuk siaga terhadap waspada terhadap bencana gempa bumi. Kalau yang sempat waktu itu apa? Katanya gempa mau tsunami sudah berapa kali itu terjadi kecil ya. Naik ke atas gunung. Iya, itu sebenarnya boleh ya. Iya, Tapi ya sebenarnya ya karena mungkin pemahaman masyarakat juga masih sangat ini ya, sehingga ketika terjadi gempa begitu ada isu tsunami begitu mereka sudah langsung ketakutan. Dan ya, sebenarnya memang masyarakat harus tahu bahwa tsunami tidak terjadi begitu saja. Tsunami itu akan terjadi ketika terjadi gempa dengan skala besar dan kedalaman gempanya kecil. Tapi kalau kayak kemarin yang 6 skala Richter itu 6 skala Richter tidak berpotensi tidak tsunami. berpotensi ya. Ya. Jadi kalau 8 Kalau sudah di atas itu 7, nah itu kemudian kedalamannya kita harus lihat kedalaman gempa. Jadi biasanya kan ketika terjadi gempa langsung dikasih tahu, diinfokan oleh BMKG iya, betul. bahwa telah terjadi gempa bumi dengan skala misalnya 6,8 skala Richter, kemudian kedalamannya berapa kilometer. Nah itu. Jadi kita lihat kedalamannya. Kalau terasa goncangan sekali berarti kedalamannya bisa saja di bawah 15 kilometer. Itu kita sudah harus segera. Iya, kita harus segera menghindar. Biasanya setelah itu masyarakat kita harapkan untuk mendapatkan informasi akurat, jangan dari mana-mana, dari BMKG. BMKG itu yang akan memberikan informasi tentang punya potensi tidak tsunami atau tidak dari gempa yang terjadi. Iya, karena kita perlu tahu kan itu juga Iya. salah satu waspada Iya. terhadap bencana ya. Iya, dan informasi tentang gempa bumi, tsunami itu bisa diakses masyarakat langsung di websitenya BMKG. Iya. Itu bisa ada aplikasinya itu yang bisa langsung dibuka kan? Iya, betul. Ya. Oke, Bu Herlin, saya tarik kesimpulan dulu ya Bu mengenai pembicaraan kita sore ini. Dan pemirsa, seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani 2 hal, yaitu bencana alam dan juga bencana non-alam, di mana bencana alam itu COVID sendiri, seperti penyakit, yaitu COVID dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Sementara yang alam ya seperti gempa bumi, kemudian tsunami. Dan BPBD sendiri di tahun ini sudah menanggulangi salah satu bencana ya di bulan Maret ya, yaitu banjir rob yang terjadi di pesisir Kota Sorong, betul ya Bu? Ya. Oke, untuk itu kita semua perlu waspada, apalagi di intensitas hujan yang cukup tinggi ini. Jangan sampai terjadi bencana dan kita tidak punya persiapan apa-apa. Untuk itu Ibu Herlin tadi telah mengingatkan untuk menyiapkan barang-barang seperti tas siaga, di mana di dalamnya berisi surat-surat penting dan bahan-bahan makanan serta pakaian untuk 3 hari. Jadi kita akan dengarkan sendiri langsung dari Ibu Herlin. Selain itu, kira-kira pesan apa yang Ibu Herlin ingin sampaikan kepada kita semua untuk mempersiapkan jika terjadi bencana alam? Iya, kami sangat berharap bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Sebab itu kami mengingatkan warga masyarakat untuk mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal, di kantor misalnya, atau dimanapun mereka berada, mengenali potensi-potensi bencana yang ada. Kemudian melihat jalur evakuasi. Jadi kalau misalnya lagi ke mall begitu, tahu mana nih, oh kalau terjadi gempa bumi ini saya harus lewat sini, nih ada tangga, menghindari lift dan sebagainya. Jadi mengenali potensi bencana, tahu jalur evakuasinya, kemudian siapa-siapa yang harus diselamatkan atau dievakuasi di luar itu juga harus menjadi perhatian masyarakat. Dan itu semua dimulai dari keluarga. Kemudian kita juga mengimbau masyarakat untuk semua informasi terkait bencana, baik itu misalnya gempa bumi atau tsunami, itu langsung mendapatkan dari lembaga yang berkompeten mengeluarkan itu. Misalnya seperti BMKG. Jadi kalau mendapatkan informasi tentang gempa bumi dan tsunami itu adalah BMKG meteorologi. Sedangkan kalau informasi tentang perubahan cuaca iklim, angin itu dari BMKG klimatologi. Jadi kalau di Sorong, BMKG klimatologi itu di Bandara Deo. Oh iya. Ya. Sedangkan kalau BMKG
meteorologi itu di Kampung Baru, di Puncak Arfak, Kalau di bawah di ini ya, Bu? SMA 1. Itu BMKG tapi mereka bagian antariksa. Oh ya, bukan saya belum pada sini. Ada. Kira cuma satu di bawah Tapi daerah. bagian antariksa. Itu kurang terlalu ini ya, karena memang mereka bagian. Nah, yang biasanya sangat berperan sekali dan informasinya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu adalah dua BMKG ini, meteorologi dan klimatologi. Jadi jangan dengarkan dari mana-mana, hanya dari dua itu saja. Nah, kemudian apabila terjadi tahu ada korban apapun itu melaporkannya bisa ke BPBD atau bisa langsung ke Basarnas. Nah, itu untuk melaporkannya itu Nah, kebetulan kita kalau di BPBD kita belum punya ini ya, belum punya line telepon seperti itu. Biasanya masyarakat akan datang langsung. oh gitu. Kemudian bisa juga melalui kelurahan atau distrik, kemudian agak menghubungi kami di BPBD. Nah, kelurahan sama distrik ini kan kepanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga melaporkan langsung ke mereka juga laporan itu akan sampai ke kita. Untuk kantornya sendiri di mana Bu kalau kita mau langsung lapor? Kalau ke BPBD di kantor wali kota di gedung wali kota lantai 2. Oh, langsung di kantor wali Iya. kotanya ya. Oke. Tapi kalau pas saat hari libur gimana Bu? By phone saja tetap kami siap. Baik. Itu langsung ke mana? Ada kan tadi belum ada lainnya nih. Berarti Iya. ada telepon sendiri. Ada telepon ke kepala bidang kami yang memang sudah terkonek dengan listrik. Oh gitu. Sudah ada. Jadi- Nomor telepon saya juga sudah konek dengan Jadi mau tidak mau harus ke kepala distrik dulu ya. Iya. Baiknya memang melalui kepanjangan tangan pemerintah yang ada terdekat. Oke, itu langsung 1x24 jam Iya. baik dari Siap. BPBD. Ya. Oke, baik pemirsa, masih ingin berbincang lebih lama lagi dengan Ibu Herlin, tapi ternyata waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Untuk itu, terima kasih banyak Bu Herlin atas kesempatannya hari ini mau hadir di Papua Channel. Dan pemirsa, bencana tidak dapat diprediksi. Untuk itu, kita harus tetap waspada karena intensitas hujan yang sangat tinggi ini tidak menutup kemungkinan bisa saja dan kapan saja terjadi bencana. Saya Valentin Mamelas undur diri, sampai jumpa di Gumata Bulan selanjutnya.